Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersaksi tentang Kristus di dalam pengalaman hidup kita adalah hal yang sangat penting agar orang lain boleh mengenal siapakah Kristus yang mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus merupakan hal yang berharga bagi setiap orang percaya. Sebagaimana pengalaman rohani dari para murid-murid Tuhan Yesus pada gereja mula-mula setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Meskipun demikian, pengalaman rohani yang kita saksikan itu bukanlah hal yang juga harus dialami orang lain persis seperti yang kita alami. Sebab Tuhan, Dia memperlakukan setiap pribadi dengan cara yang unik sesuai dengan kehendak-Nya. Dan juga pengalaman rohani kita secara pribadi tidak mengindikasikan bahwa kita ini lebih penting daripada orang lain atau lebih berharga daripada orang-orang percaya yang lain. Karena Tuhan juga memberikan pengalaman rohani yang berharga di dalam diri orang-orang percaya yang lain. Dari hal inilah betapa penting ketika kita bersaksi tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, kita perlu lakukan dengan hikmat Tuhan, agar semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa orang mengenal Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ke-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan ini, kita dapati bahwa sesungguhnya Rasul Paulus enggan untuk menceritakan pengalamannya yang luar biasa itu. Sehingga ia memaksakan diri dengan memakai orang ketiga di dalam menceritakan pengalaman itu. Dari sini kita mendapati indikasi bahwa memang Rasul Paulus sangat berhati-hati menceritakan pengalaman rohaninya agar ia sendiri tidak mencuri kemuliaan Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bersaksi akan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan patut kita lakukan dengan cermat agar kesaksian tersebut membawa orang yang mendengarnya untuk memuliakan Tuhan, bukan justru mengagungkan diri kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian,
Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan bisa menjadi pandangan kita. Bukankah saya menyatakan apa yang benar, saya tidak berbohong? Itulah pengalaman saya. Saudara, Rasul Paulus berkata demikian juga. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, Rasul Paulus katakan, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Pengalaman dia yang luar biasa itu adalah kebenaran. Dia tidak berbohong. Namun mengapa Rasul Paulus mengkisahkannya dengan secermat-cermatnya? Karena Rasul Paulus berkata, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara, salah satu bahaya di dalam mengkisahkan sebuah pengalaman yang luar biasa itu adalah persepsi orang tentang diri kita. Sebagaimana Paulus katakan, jangan sampai ada orang memperhitungkan Rasul Paulus lebih daripada apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar daripada Rasul Paulus. Sehingga bukannya Tuhan yang ditinggikan, namun Rasul Paulus yang dikultuskan. Saudara, inilah yang harus kita waspadai sebagai orang percaya. Kita adalah saksi Kristus. Maka pusatnya adalah Kristus, bukan sang saksi itu. Kita adalah bersaksi tentang Kristus. Maka pusatnya adalah meninggikan Kristus, bukan diri kita. Disitulah saudara-saudara, ketika kita mau bersaksi, maka kita harus melakukan hikmat Tuhan dengan secermat-cermatnya, dengan menjaga diri kita, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Namun kita sungguh-sungguh menyampaikan supaya orang mengenal Kristus, mengenal kasih-Nya, mengenal kuasa-Nya, mengenal kebenarannya. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak selalu menjawab permohonan kita dengan cara yang sama. Namun satu hal yang kita harus insafi, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, apapun jawaban Tuhan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Rasul Paulus mengalami pengalaman yang pasti sama seperti kita. Pengalaman tidak menyenangkan ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita atau permohonannya. Namun dari sini kita belajar satu hal. Bagaimana Tuhan, Dia menjawab Rasul Paulus dengan satu jawaban yang melampaui pengabulan doanya kepada Rasul Paulus. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus dikatakan sudah berdoa 3 kali kemungkinan sakit penyakit yang dialaminya, yang sangat mengganggunya. Namun Tuhan memberitahukan kepada dia, apa yang menjadi kelemahan kamu? Kuasaku, kasih karuniaku, berlipat kali ganda daripada kelemahanmu. Di situ Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya, jikalau Tuhan mengabulkan doa Rasul Paulus, dibandingkan Tuhan tidak mengabulkan doa Rasul Paulus, maka ketika Tuhan tidak mengabulkan doa Rasul Paulus,
Tuhan justru memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah yang cukup bagi Rasul Paulus dengan kuasa yang sempurna itu. Sehingga ketika Rasul Paulus merasa sakit penyakitnya menjadi halangan, tetapi Tuhan memberitahukan sakit penyakitnya tidak berarti di dalam Rasul Paulus melayani. Karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa Tuhan meliputi dia. Saudara, ini adalah cara Tuhan yang tidak selalu menjawab permohonan kita, tetapi dia memberi lebih daripada apa yang kita pohonkan kepada dia. Seringkali apa yang kita doakan, kita merasa kalau Tuhan tidak kabulkan menjadi penghalang bagi kita. Jika Tuhan tidak mengabulkan menjadi sesuatu yang gelap bagi masa depan kita. Kalau Tuhan tidak kabulkan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita. Saudara, ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, saudara ingatlah, kasih karunia Tuhan melampaui seluruh kesulitan kita, seluruh halangan kita, seluruh penderitaan kita, seluruh kekhawatiran kita, seluruh ketakutan kita. Dan kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan berlipat kali ganda daripada apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Disitulah saudara-saudara mengapa Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Kenapa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar hari ini. Biarlah membuka mata rohani kami, membuka wawasan kami tentang Engkau yang maha besar, maha hikmat, maha tak terduga, sehingga kami boleh menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.